hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, ajarlah kami untuk semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Lalu hidup kami mau terus berbuah sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, firman Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang benar harus tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika kita tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, barulah kita bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jika tidak, maka kita tidak akan pernah mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku, itulah kenapa sangat penting bagi kita untuk setiap hari belajar kebenaran, supaya lewat kebenaran itu kita bisa mengerti dan memahami pikiran dan perasaan Tuhan. Lalu kita hidup senantiasa mengenakan pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan Tuhan Yesus Kristus. Hidup seperti inilah yang akan membuat kita bisa memiliki buah kehidupan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa menangkap bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada orang yang percaya kepadanya. Itu jelas bisa kita lihat pada kalimat pertama, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya, sekali lagi, yang percaya kepadanya. Dari kalimat Tuhan Yesus selanjutnya, kita bisa menangkap satu kebenaran, yaitu kalau hanya mengaku percaya saja tidak cukup. Ya, tidak cukup. Sebab kalau percaya itu berarti harus tetap tinggal di dalam firman-Nya. Dengan demikian, saudaraku, sangat jelas bagi kita, kalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, itu artinya kita tidak percaya. Sebab harus tinggal di dalam firman-Nya, baru kita diakui sebagai murid Tuhan. Murid akan diajar untuk mengerti kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Nah, ketika kita benar-benar mengerti kebenaran seperti yang Allah kehendaki, maka buah kehidupan yang kita hasilkan akan membuat kita berbeda dengan dunia ini. Ya, membuat kita berbeda dengan dunia ini. Berbeda dengan dunia, tetapi sebaliknya kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana buah kehidupan kita bisa terlihat berbeda? Saudara perhatikan baik. Ketika kita terus tinggal di dalam kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan menguduskan seluruh hidup kita. Sehingga setiap sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan seluruh tindakan hidup kita, semuanya akan mencerminkan kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena kebenaran itu kudus. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di sini jelas sekali bahwa kebenaran itu kudus. Karena firman Tuhan itu kudus. Dengan hidup di dalam kebenaran, maka buah-buah kehidupan kita akan semakin hari semakin menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudaraku, ingat, kebenaran itu tidak bisa kita buktikan hanya secara lisan, tetapi harus dibuktikan secara konkret dari kualitas buah kehidupan kita, yaitu perilaku kita, ya, di dalam segala hal.
Dan buah dari kehidupan kita harus nyata sesuai kebenaran, supaya orang yang mendengar atau orang yang melihat bisa percaya. Pada akhirnya buah kehidupan kita atau buah kehidupan yang kita hasilkan bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itu memerdekakan. Artinya, setiap orang yang mendengarkan kebenaran lalu menghidupinya atau tinggal di dalamnya, atau tinggal di dalam kebenaran itu, maka hidupnya diubah. Perubahan tersebut ditandai dengan kesucian hidup. Artinya orang yang tinggal dalam kebenaran akan terus menjaga kesucian dan kekudusan hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi fokus hidupnya juga berubah. Karena fokus hidupnya sudah tidak lagi ditujukan kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi fokus hidup orang yang tinggal di dalam kebenaran sudah diarahkan hanya kepada langit baru dan bumi baru, kepada Tuhan dan kerajaannya. Lalu kemudian ia akan memaksimalkan seluruh potensi hidupnya, apapun yang dimilikinya, untuk mengubah sesama, supaya orang lain juga bisa diselamatkan. Nah, saudaraku, oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk memiliki kepekaan. Saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus melihat, kita harus mendengar apakah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini benar-benar sesuai dengan jiwa atau nafas Alkitab atau tidak. Bukan hanya berdasarkan pandangan teolog semata-mata, atau bukan juga karena lahir dari pikiran manusia, tetapi harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa kebenaran itu sesuai dengan nafas Alkitab? Untuk bisa mengerti, maka kita harus belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari. Duduk diam di kaki Tuhan setiap hari. Maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita kepekaan untuk mengerti akan kebenaran tersebut. Apa yang disampaikan sesuai dengan Injil Tuhan Yesus atau tidak. Kiranya kebenaran ini membuat kita semakin mengerti bahwa buah kehidupan kita akan menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga ketika kita terus tinggal di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau berjuang untuk di sepanjang hari-hari hidup kami mau tetap tinggal di dalam firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya dari setiap firman yang kami terima, dari setiap kebenaran yang kami hidupi, kami boleh menghasilkan buah kehidupan seperti yang Bapa kehendaki. Kami boleh hidup seturut kehendak Bapa, hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga, supaya semakin hari kehidupan kami semakin berkenan kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Pada akhirnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, dan kami akan menerima berkat-Mu. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.